Menteri Ketenagakerjaan atau Menaker Prof. Yasirli mengingatkan mahasiswa Institut Teknologi Sumatera bahwa dunia industri semakin keras serta membutuhkan soft skill. Menaker dalam sambutannya di hadapan ratusan mahasiswa ITERA pada kuliah umum pada Selasa tanggal 21 Januari tahun 2025, ia mengatakan pihaknya mengingatkan mahasiswa ITERA bahwa dunia industri saat ini semakin keras, serta mahasiswa atau kaum milenial harus membutuhkan soft skill pada tantangan dunia industri saat ini. Pihaknya mengingatkan agar mahasiswa ITERA untuk siap menghadapi dunia industri saat ini. Industri tentu membutuhkan orang yang siap bekerja dengan pemenuhan kompetensi tertentu. Sedang menyiapkan apa yang disebut dengan employment outlook. Ya, Pak Menteri Ristek sendiri sudah menyampaikan, ayo dari usulan dari Kementerian Ketenagakerjaan seperti apa tenaga kerja kita ke depan, dan kami akan menyesuaikannya. Jadi itu sedang kita buat, sehingga itu nanti kita berharap kalau outlooknya 5 tahun, maka itu kemudian atau 10 tahun itu bisa menjadi masukan lah bagi perguruan tinggi untuk mereview kembali dan mengevaluasi kembali kurikulum seperti itu. Terkait pembangunan karakter, Pak Menteri kembalikan tadi kan ada persoalan komunikasi skill, terus kemampuan bekerja sama dalam tim, kita sedang menyiapkan juga. Saat ini memang pelatihan kita memang banyak fokus di hard skill. Kami sedang mencoba masih melakukan kajian sebenarnya, artinya dalam batas tertentu terkait dengan pembinaan soft skill itu juga perlu kita bekali mereka saat mereka mendapatkan pelatihan terkait dengan hard skill. Itu aja. Pak Menteri, sebenarnya aturan itu setiap perusahaan itu dia harus melaporkan lowongan yang ada di perusahaan. Ini kita sedang membuat platform yang disebut dengan Siap Kerja, sehingga semua perusahaan itu dia wajib melaporkan. Menjelang itu yang kami lakukan adalah kita hunting. Kita hunting dengan kegiatan-kegiatan job fair yang kita lakukan. Jadi setiap job fair itu kita dapat 50.000 lowongan, kita dapat ada 30.000 lowongan. Itu cara kita untuk menuju ke sana sampai kita punya satu sistem, satu data terkait dengan labor market information system. Ini yang sedang kita bangun. Tapi data dari Kementerian Perindustrian menunjukkan bahwa sebenarnya rekrutmen atau jumlah pekerja di industri tertentu itu naik. Ya, jadi saya katakan dalam industri-industri tertentu jumlah PHK itu ada, tapi di industri lain jumlah yang bekerja itu juga meningkat. Jadi bukan berarti kemudian industri itu turun, enggak juga. Dalam beberapa hal malah kemudian industri itu naik. Masukan untuk apakah perguruan tinggi membangun kurikulum, kemudian masukan juga buat adik-adik, tidak harus lewat kuliah ya, artinya dia bisa belajar. Oke, ada kurikulum di sini kan ada data science tadi saya data science, informatika, kemudian kita juga ada pusat. Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, Yasirli menyebut UPTD atau Unit Pelayanan Teknis Daerah Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung bakal naik tingkat menjadi Unit Pelayanan Teknis Pusat atau UPTP pada tahun 2025 ini. Hal itu diungkapkan Yasirli saat meninjau langsung UPTD BLK Provinsi Lampung yang kini telah berubah menjadi Satuan Pelayanan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas atau PVP di Jalan Pagar Alam, Bandar Lampung, Selasa 21 Januari 2025. Pada kesempatan tersebut, Yasirli didampingi PJ Gubernur Lampung Samsudin meninjau sejumlah sarana dan prasarana fasilitas pelatihan di lokasi tersebut. Yasirli juga mengatakan pihaknya akan terus memperbaiki kondisi gedung yang saat ini banyak mengalami kerusakan, di mana sebagian gedung akan dibangun ulang sementara sebagian lainnya akan dilakukan renovasi. Dia pun menyebut bahwa Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia menarget puluhan ribu calon pekerja di Lampung akan mengikuti pelatihan di Balai Latihan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan tersebut, di mana dia mengungkapkan jika secara nasional Kementerian Tenaga Kerja menargetkan 1 juta calon pekerja dapat mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Kementerian Tenaga Kerja. Untuk mencapai target tersebut, Yasirli mengatakan jika Kementerian Tenaga Kerja bakal bekerja sama dengan pihak Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK, serta pelaku dan pengusaha industri untuk memaksimalkan angkatan kerja yang terlatih. Ini adalah balai, salah satu balai latihan kerja
yang nanti sebenarnya sekarang sedang proses ya. Sedang proses atau sudah ya? Sedang proses ya. Sudah menjadi salah satu UPTP-nya Balai di Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi sengaja memang kami menyempatkan diri untuk melihat bagaimana kondisi saat ini, dan kita insya Allah kita punya program sebenarnya dari pusat ya, dibantu oleh World Bank untuk pengembangan UPTP ya. Dan tadi kita sudah diskusi dengan Pak PJ didampingi oleh Kepala UPTD dari dinas terkait, kondisi-kondisi harapannya seperti apa, dan harapan dari Pak PJ sendiri bahwa dan itu insya Allah ya, kita sudah lihat rencana ke depan kita, ada Pak Dirjen di sini bahwa tahun 2025 ya, ini kita berharap sudah jadi dengan kondisi sebuah balai yang harusnya itu cukup bagus dan akan menjadi salah satu kebanggaan untuk Provinsi Lampung. Saat ini kondisi seperti ini ya kita maklum ya, karena memang ini dalam proses ya transisi dari UPTD ke UPTP. Tapi nanti ketika sudah dibangun dan kemudian program itu kemudian sudah berjalan dengan kapasitas yang lebih besar, insya Allah ya, ini juga menjadi target dari Kementerian Ketenagakerjaan. Targetnya setahunnya bisa berapa Pak tahun depan? Saya senasional itu kita target Pak Dirjen 1 juta ya. Senasional, artinya nanti ada kontribusi untuk Bandar Lampung berapa, dan itu akan sangat signifikan dibandingkan dengan saat ini. Saat ini mungkin berapa? 500 ada ya? 1.000? Ya 200 ya, sekarang maksimum 300 ya, gitu ya. Dan kita ingin berarti kalau 1 juta ini angkanya harus mencapai puluhan ribu nanti yang bisa dilatih di sini. Jadi artinya kita harus nanti kerjasama dengan SMK, kita harus juga kerjasama dengan Lampung. Saat ini kondisi seperti ini ya kita maklum ya, karena memang ini dalam proses ya transisi dari UPTD ke UPTP. Tapi nanti ketika sudah dibangun dan kemudian program itu kemudian sudah berjalan dengan kapasitas yang lebih besar, insya Allah ya, ini juga menjadi target dari Kementerian Ketenagakerjaan. Targetnya setahunnya bisa berapa Pak tahun depan? Saya senasional itu kita target Pak Dirjen 1 juta ya. Senasional, artinya nanti ada kontribusi untuk Bandar Lampung berapa, dan itu akan sangat signifikan dibandingkan dengan saat ini. Saat ini mungkin berapa? 500 ada ya? 1.000? Ya 200 ya, sekarang maksimum 300 ya, gitu ya. Dan kita ingin berarti kalau 1 juta ini angkanya harus mencapai puluhan ribu nanti yang bisa dilatih di sini. Jadi artinya kita harus nanti kerjasama dengan SMK, kita harus juga kerjasama dengan pihak industri. Mereka bisa jadi ketika mereka sudah punya orang yang spesifik akan bekerja di tempat mereka, ya mereka bisa nitip kepada kami untuk dilatih. Jadi alignment dari mulai SMK, perguruan tinggi sampai nanti SMK, Politeknik, Balai, sampai kemudian mereka nanti ditempatkan, itu nanti menjadi satu kesetiaan.